Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan bagian ke-6 dari latihan PAS Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Oke, kita mulai dari soal nomor 26 ya. Oke, 26 sampai 30. Oke, di sini untuk di soal nomor 26 ditanya turunan ke 2020 ya, dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 8 pangkat 2022. Oke, coba saya tulis ulang ya, informasi atau fungsi yang diberikan. Kita punya fungsi fx-nya adalah 3x ya ditambah 8 ya, pangkat 2022. Oke, pertama kita coba turunkan ya, untuk yang pertama kalinya alias turunan pertama atau f aksen dari fungsi fx ya. Turunan pertamanya adalah cara menurunkannya, berarti kita turunkan dari yang paling luar, yakni pangkatnya dulu kita turunkan. Setelah pangkat baru nanti ini fungsi yang dipangkatkan. Jadi ada dua kali atau dua tahap. Yang pertama pangkat dulu, pangkat diturunkan jadi 2022 ya, dikali dengan ya, 3x tambah 8. Ini tetap nggak berubah ya, pangkatnya aja yang berubah, jadi berkurang 1 menjadi 2021. Ini baru pangkat yang kita turunkan. Sekarang kita kali dengan turunan dari yang dipangkatkan, ya ini 3x tambah 8. Turunan dari 3x tambah 8 adalah 3. Nah seperti ini. Nah, saran saya untuk mencari turunan ke 2020 ya, turunan yang cukup besar ya, kan kita jelas nggak mungkin kita turunkan sampai 2020 kali. Jadi kita cukup turunkan beberapa kali saja, nanti kita lihat polanya. Nah, untuk melihat pola kita jangan kalikan angka yang diperoleh dari hasil turunan. Contohnya adalah 2022 ada di pangkat, nah 3 ini dapat dari turunan 3 tambah 8. Jangan kita kalikan ya, kalau kita kalikan nanti nggak dapat polanya. Jadi biarkan bentuknya seperti ini ya, f aksen x sama dengan 2022 kali 3 tambah 8 pangkat 2021 kali 3. Nah kemudian kita turunkan lagi untuk yang kedua kalinya ya, sekarang kita turunkan 2022 kali 3x tambah 8 pangkat 2022 kali 3. Ini turunannya adalah sama saja 2022 dikali turunan ini. Nah, pangkatnya dulu kita turunkan, jadi pangkatnya adalah 2021 kali 3x tambah 8. Nah sekarang pangkatnya menjadi 2020 ya, berkurang 1 dikali 3 ya, 3 ini dapat dari yang aslinya dikali dengan turunan 3 tambah 8 3 ya, boleh juga kita tulis 3 pangkat 2 ya. Nah, ntar angkanya kita ganti, nah biar lebih jelas. Nah seperti ini, jadi 2022 kali 2021 kali 3 tambah 8 pangkat 2022 dikali 3 pangkat 2 ya. Nah ini bisa kita sederhanakan. Nah biasanya kalau turunan dari hasil pangkat ini, pangkat yang cukup besar, dinyatakan dalam bentuk faktorial ya. Kita ingat bahwa faktorial ini definisinya adalah n faktorial n dikali n dikurang 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai dikali 2 dikali 1. Seperti ini ya definisi dari faktorial. Nah kalau seandainya kita punya 2002 kali 2021, ini bisa dijadikan faktorial juga. Bisa ya, kita jadikan faktorial dengan cara berarti kan ini 2022 dikali 2021 ini setara dengan 2022 kali 2021 dikali 2020 dan seterusnya sampai dikali 1 dibagi dengan, biar sama hasilnya makanya dibagi dengan 2020 sampai dikali 1. Nah ini kan kalau kita sederhanakan jadi 2022 faktorial ya dibagi dengan 2020 faktorial. Nah seperti ini. Nah ini cara kita merubah perkalian berurut menjadi faktorial. Ini 2022 kali 2021 setara dia dengan 2022 faktorial dibagi dengan angka setelah 2021 ya, ini 2020. Nah seperti ini, dikali 3x tambah 8 pangkat 2020 dikali 3 pangkat 2. Nah seperti ini.
Nah, berarti ini yang pertama bisa kita nyatakan jadi 2022 faktorial dibagi dengan angka setelah ini adalah 2021 ya. Angka setelah maksudnya angka berkurang 1 ya. Dikali dengan 3x tambah 8 ya, pangkatnya 2021 dikali 3 pangkat 1 ya. Ini saya coba geser. Bentar. Coba saya geser biar muat. Oke, pangkat 2021 dikali 3 pangkat 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini sudah berbentuk pola ya. Sudah terlihat polanya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi coba sampai ke turunan ketiga. Turunan ketiga dari fungsi fx berarti ini kita turunkan lagi. Nah, ini kalau kita turunkan lagi maka menjadi 2022 kali 2000, kita lihat dari sini 2021 kali 2020 dikali 3x tambah 8. Nah, pangkatnya menjadi 2019 kali 3 pangkat 3 jadinya ya. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk ini jadi 2022 faktorial dibagi angka setelah 2021 adalah 2019 gitu ya. Setelah maksudnya berkurang 1. Jadi 2019 faktorial dikali 3x tambah 8 pangkat 2019 dikali 3 pangkat 3. Nah, kita lihat polanya. Jadi kalau seandainya turunan pertama, kita gunakan tanda merah, turunan pertama, maka dia jadi 2022 dengan 2021 ya. Ini jelas 3 pangkat 1 kalau turunan pertama. Kemudian nah, ini dari 2022 dengan 2021 selisihnya 1 ya, selisihnya 1. Kemudian kalau turunan kedua jelas 3-nya jadi pangkat 2 ya, 3-nya pangkat 2. Nah, kemudian ini 2022 faktorial dengan 2020 faktorial selisihnya 2 ya, selisihnya 2. Nah, kalau turunan ketiga maka ini jadi pangkat 3 x-nya. Nah, antara 2022 faktorial 2022 dengan 2019 ini selisihnya 3. Jadi ini tinggal kita kurang 3 jadi 2019. Sehingga kalau kita turunkan kembali sampai turunan ke 2020, turunan ke 2020 pastinya turunannya adalah 2022 faktorial gitu ya. Nah, 3x tambah 8. Nah, ini selisihnya adalah 2020. Berarti kita tinggal kurang aja 2020. 2022 kurang 2020 adalah 2. Nah, berarti sini jadi 2 faktorial gitu ya, dikali 3. Nah, pangkatnya jelas ini jadi pangkat 2020. Nah, inilah turunan ke 2020 dari fungsi fx. Oke, ya, ini soal nomor 26 ya, hampir sama dengan soal 26 dan 25 ya tentunya. Ini kita ke soal nomor 27 ya. 27 ini gabungan soal nomor 25 dan 26. Nah, di sini ditanya turunan ke 2018 dari fungsi fx sama dengan sin 3x tambah pi per 2 dan ditambah 1 min 2x pangkat 2015. Oke, kita umpamakan ini yang sin ini adalah fungsi gx ya. Kemudian yang 1 min 2x pangkat 2015 ini adalah fungsi hx. Oke, kita akan lihat pola dari gx dan hx ya. Untuk yang gx ya, g aksen x-nya ini kalau kita turunkan, turunan sin adalah cos sebentar, ini kalau kita lihat dari bentuk fungsinya ini bisa disederhanakan ya. 3x tambah 90 derajat ya, jadi sin 3x tambah 90 derajat artinya sin 90 tambah 3x. Ini sudut berelasi dengan fungsi berubah ya, karena sin ketemu dengan 90 derajat ya. Jadi kita lihat nih sin dengan ketemu dengan 90 derajat berubah menjadi cos dengan sudut 3x. Nah, seperti ini. Tinggal tandanya positif atau negatif. Ini sin ini kan kuadran 2 ya, 90 tambah alfa. Jadi ini kuadran 2
Ya, sin di kuadran 2 positif, maka sin 90 tambah X setara dengan cos 3X. Oke, jadi fungsi Gx-nya itu bukan lagi sin 3X tambah pi per 2, tapi kita cukup menggunakan fungsi Gx-nya ini adalah cos 3X. Nah, pertama kita turunkan. Turunan pertamanya adalah G aksen X. Turunan cos adalah min sin. Sudutnya tetap 3X. Dikali turunan 3X, yakni 3. Jadi turunan dari cos 3X adalah min 3 sin 3X. Kemudian kita lihat, untuk melihat polanya kita coba turunkan lagi. Nah, karena turunan pertama ini belum kita bisa lihat polanya seperti apa. Kita turunkan lagi coba. Jadi min 3 dikali sin 3X, turunannya adalah min 3 dikali turunan sin 3X. Turunan sin 3X adalah cos 3X dikali turunan 3X adalah 3. Nah, maka dapatlah min 9. Jangan kita jadi 9, sorry. Jadi min 3 pangkat 2 ya. Min 3 pangkat 2 dari cos 3X. Nah, saya geser dulu biar muat nanti. Oke, ini juga kita belum dapat polanya ya. Coba kita turunkan kembali yang ketiga kalinya. Turunan dari min 3 pangkat 2 dari cos 3X. Turunan cos 3X adalah min sin, maka jadi plus di sini. Sin 3X dikali turunan 3X, yakni 3. Maka dapatlah 3 pangkat 3 sin 3X. Nah, kemudian turunan yang keempat. Ya, 3 pangkat 3 dikali sin 3X, turunannya adalah 3 pangkat 3 dikali turunan sin 3X adalah cos 3X kali turunan 3X, 3. Maka dapatlah 3 pangkat 4 cos 3X. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah terlihat ya polanya. Polanya turunan pertama sin, kedua cos, ketiga sin, keempat cos. Berarti turunan yang keganjil 1, 3, 5 itu fungsinya sin. Turunan kegenap itu fungsinya cos. Turunan pertama 3 pangkat 1, turunan kedua 3 pangkat 2, turunan ketiga 3 pangkat 3, dan turunan keempat adalah 3 pangkat 4 ya. Jadi jelas ini 3 pangkat itu mengikuti turunan yang kesekian. Jadi kesimpulannya, kalau kita ditanya turunan ke 2018 G ya 2018, nah turunan ke 18 sama dengan pastinya 3 pangkat 2018 dikali, nah karena 2018 ini adalah genap, maka turunan ke genap kita lihat turunan kedua, turunan keempat, ini fungsinya ada cos, jadi dikali cos 3 pangkat X. Nah, tinggal tandanya itu min atau plus ya. Kita lihat turunan pertama ya, turunan pertama itu minus ya, turunan kedua minus juga, turunan ketiga dan keempat itu plus, 3 dan 4 plus. Nah, jadi min plus plus. Nah, kita lihat kalau sana kita turunkan lagi turunan kelima itu pastinya min ya, dia berproduksi sebanyak 4 kali. Jadi coba kita turunkan ya, turunan yang kelima, ini kan cos, turunan cos kan min, jadi min ya. Turunan yang keenam ya, ini kalau jadi min sin turunannya min juga. Nah, akan kembali jadi min plus plus, ini juga nanti jadi min plus plus ya, kalau kita turunkan sampai 8 kali. Jadi polanya min plus plus, sehingga satu periodenya 4. Jadi kalau turunannya ke 4n tambah 1 ya, bersisa 1, itu hasilnya min, tandanya maksudnya. Turunan ke 4n tambah 2 ya, contohnya turunan kedua, turunan ke 6 itu juga min. Kemudian turunan ke 4n tambah 3 hasilnya baru plus. 4n tambah 4 atau 4n kelipatan 4 ya, 4, 8, 12 itu hasilnya plus. Nah, 2018 ini masuk ke kategori 4n tambah 1 atau 4n tambah 2 atau 4n tambah 3 atau 4n. Jadi kalau kita lihat 2018 ini kalau dibagi 4 ya, hasilnya itu adalah 504 ya, tambah 2/4. Jadi sisanya adalah 2. Berarti dia masuk ke kategori 4n tambah 2 karena sisanya 2. Sehingga dia masuk ke tanda minus. Jadi turunan ke 2018 adalah min 3 pangkat 2018 dikali cos
3 pangkat X. Dikali cos 3X. Nah, ini untuk fungsi GX ya, turunan ke 2018. Jadi bisa kita tuliskan di sini F 2018 X, nah, untuk yang turunan GX-nya adalah minus 3 pangkat 2018 dikali cos 3X. Nah, kemudian kita tinggal mencari turunan yang HX ya, turunan ke 2018 dari HX. Nah, kita jelas sekali karena pangkatnya lebih kecil dari banyaknya jumlah turunan, pastinya ini kalau diturunkan 0. Ya. Jadi HX ini turunan ke 2018 sama dengan 0. Ya, coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Jadi HX-nya ini adalah 1 minus 2X pangkat 2015. Kalau kita turunkan yang pertama kali, maka pangkatnya turun 2015 kali 1 minus 2X pangkatnya menjadi 2014 dikali turunan 1 min 2X, yakni min 2. Nah, seperti ini. Kalau kita turunkan kedua, yang jelas ini antara pangkat ya, antara turunan dengan pangkat ini ya, kita lihat dari sini. Kalau turunan 1 maka pangkatnya 2014, turunan kedua ya pasti pangkatnya menjadi 2013 karena jumlahnya harus 2015. Ini jadi 2015 dikali 2014 kali 1 minus 2X pangkatnya jadi 2013. 2013 ini kalau dijumlah jadi 2015 dikali min 2 pangkatnya menjadi 2 ya, karena dikali min 2 lagi. Nah, bisa dibayangkan kalau diturunkan sebanyak 2018 kali ya, pastinya ini sudah menuju angka pangkatnya 0. Jadi ini kalau seandainya kita sederhanakan kan ini jadi 2015, jadi faktorial aja ya, per 2013 faktorial 1 min 2X pangkat 2013 min 2 pangkat 2. Nah, kalau kita turunkan sampai 2015 kali, pastinya jadi 2015 faktorial per ini pastinya 0 faktorial gitu ya. Dan di sini jadi 1 min 2X pangkat 0 karena kan jumlahnya harus sama dengan 2015 dikali min 2 pangkat 2015. Nah, ini ya turunan ke 2015. Nah, karena di sini pangkatnya 0 ya, 1 min 2X pangkat 0, jadi ini bisa disederhanakan jadi sama dengan 1 ya, 0 faktorial juga 1. Jadi turunan ke 12 adalah 2015 faktorial dikali 1 dikali min 2 pangkat 2015. Sehingga turunan dari H, fungsi H di turunan ke 2015 itu hasilnya konstanta. Jadi kalau diturunkan kembali di 2016 ya, konstanta diturunkan terhadap X pastinya 0. Ya, maka turunan ke 2017, 2018 juga pastinya juga 0. Ya, 2017 0 dan turunan ke 2018 juga sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi mudah sekali untuk yang fungsi Hx turunan ke 2018-nya. Jadi untuk keseluruhan fungsi fx diturunkan sampai 2018 kali, itu hasilnya minus 3 pangkat 2018 dikali cos 3x. Nah, ini turunannya. Oke, itu untuk nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 28 ya. Nah, di nomor 28 kita diberikan fungsi fx cos dari 2 sin x cos x. Jadi sudutnya itu 2 sin x cos x. Ingat, sudut rangkap ya, sudut rangkap dari sin. Jadi sin 2a kan rumusnya adalah 2 sin a dikali cos A. Nah, ini. Jadi rumus ini bisa digunakan. Jadi sebelum kita turunkan fungsi f-nya, coba kita sederhanakan dulu ya. Jadi f-nya ini adalah cos, di mana sudutnya adalah 2 sin x cos x. Berarti kalau kita pakai rumus ini, jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah fungsi dari sin 2x. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan turunkan fungsi ini ya, satu persatu ya, dari yang paling luar. Dari paling luar adalah cos. Ini yang pertama kali kita turunkan. Setelah itu dikali dengan turunan yang lebih dalam, yakni sin. Setelah sin kita akan dikali dengan turunan 2x. Jadi sampai 3 kali kita turunkan. Jadi f aksen x-nya akan sama dengan turunan cos adalah min sin
dalamnya atau sudutnya tetap nggak berubah, sin 2x. Dikali turunan sin adalah cos, dalamnya tetap 2x. Dikali turunan 2x, yakni 2. Nah, ini turunan dari cos dari sin 2x. Kalau kita sederhanakan, jadi tandanya dulu min, kemudian koefisiennya di sini 2, jadi min 2. Min 2 dari cos 2x, ya, yang sudutnya singkat dulu, dikali baru dengan sin, dengan sudutnya adalah sin 2x. Nah, inilah turunan dari fungsi fx-nya untuk soal nomor 28. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29 ya. Oke, dengan cara yang sama dengan soal nomor 28, ini kita akan turunkan dari yang paling luar ya. Dari paling luar ini adalah kotangen. Nah, ini yang pertama kali. Kemudian dikali turunan yang dalam adalah cos. Yang kedua, nanti dikali dengan yang paling dalam adalah 4x. Yang ketiga. Jadi kita turunkan sampai 3 kali ya. Jadi f aksen x-nya sama dengan setengah dikali turunan ini. Tadi dikali turunan kot dari cos dari 4x. Turunan kot adalah min kosekan kuadrat. Dengan sudut tetap ya, cos 4x. Jumlah kurung buka 1, 2, 3, kurung tutupnya juga harus 3. Dikali yang kedua sekarang turunan cos. Turunan cos adalah min sin. Sudutnya tetap 4x. Dikali turunan 4x, ya ini 4. Nah, selesai ya. Nah, sekarang tugas kita menyederhanakan penulisannya adalah tandanya dulu, min atau plus. Min, ya ini plus kali min kali plus. Hasilnya pastinya plus. Kemudian konstanta atau koefisien setengah dikali 4, ya ini 2. Kemudian trigonometri dengan sudut tersingkat atau terpendek adalah sin dulu. Dikali sin 4x. Dikali baru dengan kosekan kuadrat dari cos 4x. Nah, ini tanda plus yang nggak usah kita tuliskan, biarin saja seperti ini. Nah, ini turunan dari fungsi nomor 29. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya untuk bagian ini. Soal nomor 30. Nah, bersama dengan soal nomor 28 dan 29. Kita punya fungsi fx-nya itu sin dari x kuadrat. Jadi ada 4 kali nanti kita akan proses untuk menurunkan. Yang pertama sin, kedua juga sin, yang ketiga juga sin, nah yang keempat adalah x kuadrat. Nah, untuk mencari f aksen dari akar pi per 2, maka kita harus cari dulu f aksen x-nya. Jadi kita cari fungsi f aksen x-nya. Turunan dari sin adalah cos. Nah, berarti dalamnya tetap ya sin dari sin x kuadrat. Nah, ini baru turunan yang pertama, sin yang paling luar. Kemudian yang paling luar setelah sin ini adalah yang kedua, sin. Turunan sin dari sin x kuadrat adalah cos. Ya, turunan sin adalah cos. Nah, dalamnya tetap sin x kuadrat. Kemudian dikali dengan ini sekarang. Sin turunannya adalah cos juga. Dalamnya x kuadrat tetap. Sekarang yang keempat ada x kuadrat. Turunannya adalah 2x. Nah, ini. Kalau kita sederhanakan, kita tuliskan dari yang aljabar dulu ya, dari tanda plus, jelas karena plus semua, dikali koefisiennya sini 2x ya, aljabarnya 2x, dikali baru yang trigonometri ada 3/1, 2, 3, yang tersingkat adalah cos. Jadi cos x kuadrat dulu dikali cos dari sin x kuadrat dikali cos dari sin x pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah dapat turunan atau fungsi dari f aksen x, baru kita ganti x-nya dengan yang ditanya, yakni akar phi per 2. Nah, ini. Jadi kita ganti serentak x-nya dengan akar phi per 2. Jadi kita dapat 2 akar phi per 2 dikali cos x kuadrat, berarti ini dikuadratkan jadi phi per 2. Ya, dikali cos dari sin x kuadrat ya di phi per 2 dikali cos dari sin x kuadrat ya phi per 2. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2 dikali akar phi per 2 dikali cos 90 ya 0 ya dikali cos
sin 91 dikali cos dari sin 90 derajat adalah 1. Nah, karena di sini ada perkalian dengan 0, pastinya hasilnya adalah 0. Nah, demikianlah pembahasan untuk persiapan PAS bagian yang ke-6 ya. Nantikan pembahasan persiapan PAS bagian yang ke-7 tentunya di channel yang sama. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.